Halo sahabat tech, ketemu lagi kita di channel YouTube Tech ID. Nih, sekarang di tangan saya ada handphone namanya Poco F4. Nah, jadi ini handphone ini yang beberapa waktu lalu diluncurin. Nah, di Indonesia ini ada dua versi sahabat tech. Versi pertama dia pakai RAM 6GB sama penyimpanan internal 128GB. Terus versi keduanya itu pakai RAM-nya 8GB sama penyimpanan internal 256GB sahabat tech. Terus dua-dua versi itu dua-duanya pakai Snapdragon 870 prosesornya sahabat tech ya. Nah, kebetulan yang ada di tangan saya ini menggunakan versi yang kedua atau versi yang 8GB sama penyimpanan 256GB sahabat tech. Gimana sih performanya? Makanya ikuti terus yuk. Bodi belakang ponsel ini memiliki material polikarbonat yang mirip dengan AG Glass sehingga cukup nyaman di genggaman tangan. Tidak ketinggalan pula sertifikasi IP53 yang menjadikan Poco F4 tahan terhadap debu dan cipratan air sahabat tech. Enak kan? Modul kameranya menampung 3 kamera. Ini terdiri dari kamera utama beresolusi 64MP. Terus kamera keduanya itu ultra lebar beresolusi 8MP. Dan kamera terakhir punya lensa makro beresolusi 2MP sahabat tech. Ngomong-ngomong soal kamera sahabat tech, jadi Poco F4 ini adalah handphone Poco pertama yang menggunakan stabilisasi OIS sahabat tech atau Optical Image Stabilization. Nah, jadi apa? Itu biar enak sahabat tech, bisa ngerekam nih, tangannya goyang-goyang, itu lebih andal dibandingkan sama yang nggak pakai OIS sahabat tech, ya gak? Pada sisi samping ponsel ini dibuat dengan desain hampir mendatar. Pada bagian kanan ada tombol volume dan tombol daya. Tombol daya ini terintegrasi dengan sensor sidik jari. Gini sahabat tech, terus saya mau ngomongin audionya ini. Audionya ini itu udah stereo sahabat tech. Nah, enak kan? Dia speakernya ada di sini di bawah sama di atas sini. Tapi kalau di sini jadi kiri kanan. Nah, stereo ini itu enak buat nonton film sama main game sahabat tech. Tuh suaranya stereo terus bisa surround lagi ya kan. Layar Poco F4 memiliki teknologi AMOLED berukuran 6,67 inci. Resolusinya adalah Full HD Plus atau 2400 x 1080 pixel. Refresh rate yang dimilikinya adalah 120Hz. Tidak ketinggalan pula Gorilla Glass 5 sebagai pelindung kamera ini. Ada pula desain punch hole untuk tempat kamera depan yang beresolusi 20MP. Oke sahabat tech, tadi saya udah ngomongin desain layar speaker. Sekarang saya mau ngomongin kameranya. Yuk! Awal pengujian kamera, saya memotret menggunakan kamera utama pada siang hari. Warna yang dihasilkannya cukup alami berkat kecerdasan buatan atau AI. AI pada kamera ini sendiri terasa cukup tanggap mendeteksi skema yang akan difoto. Dalam hal ketajaman, Poco F4 menampilkan tekstur yang baik. Untuk exposure, secara keseluruhan menampilkan masing-masing porsi yang bagus. Dari subjek yang dekat hingga yang jauh sahabat tech. Beralih ke pengujian kamera ultra lebar. Berbeda dengan kamera utama, detail hasil dari kamera ini kurang tajam. Ini dapat dibuktikan pada daun-daun di pohon yang berada di tengah dan atap yang terbuat dari dahan kering pada bangunan kecil di kanan dan kiri bawah. Selain itu, respons dari AI kamera tidak secepat ketika saya menggunakan kamera utama. Meski tidak terlalu pekat, warna yang dihasilkan kamera ultra lebar cukup bagus. Performa exposure-nya juga terlihat bagus secara keseluruhan. Pemotretan selanjutnya adalah untuk menguji kamera makro. Warna hijau daun yang saya foto terlihat alami. Meskipun tidak terlalu bagus, detail yang diberikan pada garis-garis daun tetap terjaga teksturnya sahabat tech. Agar subjek terlihat lebih menonjol, ada mode portrait yang akan menambahkan efek bokeh pada latar belakang. Hasilnya adalah Poco F4 dapat memisahkan antara subjek dan latar belakang tanpa pencampuran di pinggirannya. Sebelumnya telah dikatakan bahwa Poco F4 memiliki stabilisasi video berbasis OIS. Dengan demikian, tidak lupa saya menjajalnya. Hasil dari stabilisasi ini tidak mengecewakan saat saya merekam video sambil mengendarai sepeda motor. Goyangan tangan yang cukup besar dapat diredam dengan cukup baik. Performa malam kamera utama dapat diandalkan. Meski ada sedikit tampilan flare pada lampu penerangan berwarna putih, kamera ponsel ini berhasil menampilkan lampu warna-warni tanpa ada pergeseran warna. Detail yang dihadirkannya cukup bagus dengan minim gangguan noise. Memotret malam menggunakan lensa ultra lebar, hasilnya cukup terang. Ini mampu mempresentasikan lampu warna-warni dengan baik. Meski demikian, terdapat sedikit gangguan blooming dan flare pada lampu besar berwarna putih. Noise yang dihasilkannya agak lebih banyak jika dibandingkan dengan kamera utama. Tetapi tidak terlalu mengganggu ya sahabat tech. Intinya nih, kamu tidak perlu ragu untuk memotret menggunakan kamera ultra lebar saat malam hari dengan hiasan beberapa lampu.
saya menguji kamera depan pada kondisi cahaya yang sama seperti ketika saya memotret menggunakan kamera utama dan kamera ultralebar. Meskipun wajah subjek telah terdeteksi, tetapi exposure pada pencahayaan wajah terlihat agak kurang. Meski demikian, performa latar belakang memberikan cahaya yang cukup bagus dengan lampu warna-warni yang terlihat cukup baik. Oke sahabat tech, tadi kan saya udah ngomongin kameranya nih. Nah, sekarang saya mau ngomongin performanya pakai benchmark dan main game sahabat tech. Yuk ikut lagi yuk. Pengujian pertama saya pakai 3D Mark. Poco F4 mendapatkan nilai maksimal pada slingshot. Ini sama seperti skor yang didapatkan oleh Poco F4 GT dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 1 serta RAM berkapasitas 12 GB. Untuk pengujian slingshot unlimited, Poco F4 menampilkan angka 9.378 poin. Sebagai referensi, Poco F4 GT mendapatkan hasil 6.943 poin. Beralih ke dalam pengujian PC Markwork. Benchmark ini berguna untuk melihat seberapa andal ponsel ketika digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Secara keseluruhan, Poco F4 mendapatkan nilai sebanyak 12.012 poin. Ini sedikit di bawah nilai Poco F4 GT pada 13.178 poin. Seperti biasa, kecepatan penyimpanan internal saya ukur menggunakan PC Mark Storage. Setelah menjalaninya, Poco F4 berhasil mengumpulkan nilai keseluruhan sebanyak 22.934 poin. Sementara itu, Poco F4 GT menawarkan nilai 28.258 poin. Kinerja prosesor diuji menggunakan percobaan Geekbench. Dengan Snapdragon 870, Poco F4 memiliki nilai 997 poin untuk single core dan 3116 poin untuk multicore. Sebagai acuan, Poco F4 GT dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 1 memiliki nilai 1240 poin dan 3670 poin masing-masing untuk single core dan multicore. Di luar percobaan menggunakan benchmark, saya juga melakukan pengujian dengan memainkan salah satu game Bright, yaitu PUBG Mobile. Pengalaman memainkan game terbilang lancar tanpa ada gangguan apapun. Tidak ada pula gangguan hawa panas yang berlebih. Selama saya memainkannya, pengalaman bermain PUBG Mobile di Poco F4 mirip ketika saya bermain di Poco F4 GT. Ketika memainkan PUBG Mobile, saya juga mencatat penggunaan baterai ketika memainkan game online ini. Durasi 30 menit bermain akan menghabiskan energi sebanyak 6%. Nah, untuk 1 jam permainan, maka Poco F4 membutuhkan daya sebanyak 19% sahabat tech. Setelah menguji penggunaan baterai saat bermain PUBG Mobile, kini saya ingin mengetahui penggunaan baterai saat menonton streaming. 1 jam penggunaan menonton secara online menghabiskan baterai sebanyak 4%. Nah, terus 2 jam menonton itu kapasitas baterai yang terkuras adalah 9% sahabat tech. Jadi termasuk irit ya. Daya tahan baterai Poco F4 juga saya coba untuk merekam video. Ponsel ini memerlukan kapasitas baterai 17% untuk merekam video selama 1 jam. Nah, untuk 2 jam durasi perekaman video, handphone ini memerlukan energi baterai sebanyak 34% sahabat tech. Kapasitas baterai yang ada di dalam Poco F4 adalah 4500 mAh. Baterai ini bertahan selama 11 jam 45 menit dalam pengujian PC Mark Battery. Sebagai perbandingan, Poco F4 GT dengan kapasitas baterai 4700 mAh mampu bertahan selama 10 jam 9 menit dalam pengujian yang sama. Setelah baterai Poco F4 habis secara keseluruhan, saya pun langsung ingin mengetahui seberapa cepat proses pengisian baterainya. Ponsel ini memiliki sistem pengisian cepat berdaya 67 Watt. Selama 10 menit proses pengisian, daya baterai yang terisi adalah sebanyak 40%. Sedangkan durasi 30 menit, daya baterai yang terisi adalah 89%. Untuk terisi hingga 100%, maka Poco F4 memerlukan waktu hanya 46 menit saja sahabat tech. Cepat kan? Itulah tadi hasil ulasan saya terhadap Poco F4 ini sahabat tech. Kalau menurut saya nih sahabat tech, dia ini itu lancar untuk segala keperluan. Nah, selain itu sahabat tech, saya kan tadi udah mencobanya dengan berbagai benchmark sahabat tech. Nah, setelah dibandingin sama ponsel yang spesifikasinya yang lebih tinggi, dia itu tidak terlampau jauh hasilnya sahabat tech. Jadi lancar. Nah, terus sahabat tech, kameranya juga oke buat siang sama malam. Nah, videonya juga oke sahabat tech, ada OIS-nya soalnya ya. Udah performanya enak sahabat tech, harganya juga itu terjangkau. Untuk versi yang 8 GB RAM sama penyimpanan internal 256 GB, dia itu cuma 5.699.000 sahabat tech. Gimana? Terjangkau kan? Oke sahabat tech, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau sahabat tech ada saran, tolong ketik di kolom komentar. Terus jangan lupa klik like pada video ini. Sama jangan lupa subscribe pada channel ini sahabat tech. Terus satu lagi sahabat tech,
share sebanyak-banyaknya biar saya terkenal kayak Iqbal Ramadan. Oke? Dadah.